Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan selalu, diberi panjang umur, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sifat manusia itu berbeda-beda, tutur katanya pun juga berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang buruk. Istilah buruk dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan kata su dan kata sayyi'ah. Berbeda kelihatannya, artinya sama, namun pengertiannya benar-benar berbeda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan keduanya, yaitu su itu bersifat umum, sedangkan sayyi'ah itu hanya untuk perbuatan dan perkataan. Dalam kesempatan ini kami aturkan ayat yang terdapat di dalamnya kata su, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang di dalamnya kata sayyi'ah, yaitu seperti berikut ini. Surat An-Naml 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasikin. Artinya, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Penjelasan ayat, dan masukkanlah tanganmu ke bajumu di bawah leher, niscaya ketika keluar ia akan menjadi putih seperti salju, bukan putih pucat karena penyakit. Mukjizat ini termasuk dalam 9 mukjizat yang membuktikan kebenaranmu di hadapan Fir'aun dan kaumnya, yaitu beserta mukjizat tangan berupa tongkat, tahun-tahun yang kering, kekurangan buah-buahan, angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dengan berbuat kekafiran terhadapnya. Dalam ayat ini, kata su artinya penyakit. Kata su lebih umum dari kata sayyi'ah. Surat An-Nisa 123, kata su'an artinya keburukan. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasyira. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Penjelasan ayat, tidak dapat digapai karunia yang agung ini hanya dengan angan-angan kosong yang kalian impi-impikan belaka, wahai kaum muslimin, dan bukan juga dengan angan-angan kosong ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
dan sesungguhnya ia hanya dapat digapai dengan keimanan yang benar kepada Allah dan memperbaiki amal soleh yang Allah ridho. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan yang buruk, niscaya akan diberi pembalasan karenanya, dan dia tidak akan mendapati selain Allah pelindung yang mengurus perkara-perkara dan kepentingannya serta penolong yang menolongnya dan menyingkirkan darinya siksaan yang buruk. Dalam ayat ini kata su artinya keburukan. Ikhwani Fiddin rahimahullah, demikian tadi surat An-Naml ayat 12 kata su yang diartikan penyakit. Kemudian dalam surat An-Nisa 123 kata su diartikan keburukan. Untuk selanjutnya akan kami aturkan surat Al-Mu'minun ayat 96 yang terdapat kata sayyi'ah, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Naml ayat 5 yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Mu'minun 96. Idfa billati ya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Penjelasan ayat, apabila musuh-musuhmu berbuat keburukan kepadamu, wahai Rasul, dengan kata-kata maupun tindakan, maka janganlah kamu balas mereka dengan keburukan. Akan tetapi, balaslah sikap buruk mereka dengan tindakan kebaikan darimu kepada mereka. Kami lebih tahu apa yang diungkapkan oleh kaum musyrikin berupa kesyirikan dan pendustaan, dan kami akan membalas mereka dengan balasan paling buruk atas perbuatan itu. Kata sayyi'ah dalam ayat ini artinya perbuatan buruk. Surat An-Naml 5. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat di dunia azab yang buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Penjelasan ayat, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk, maksudnya azab yang paling dahsyat, paling buruk, dan paling besar, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Kerugian dipusatkan kepada mereka disebabkan mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya di hari kiamat kelak, dan mereka telah merugi terhadap iman yang telah diserukan oleh para rasul kepada mereka. Kata su dalam ayat ini bukan perbuatan tetapi sifat atau jenis, artinya buruk. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang kami aturkan surat Al-Mu'minun ayat 96 dan surat An-Naml ayat 5. Kemudian akan kami aturkan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, akan menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tercela. Penjelasannya seperti berikut ini. Di antara cara menghindari perbuatan buruk atau tercela. 1. Melakukan amal hanya karena Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar 2. 2. Meneladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 21. 3. Berteman dengan orang-orang baik. Mathalul jalisi sholih wasau kahamil miski wa nafiqil khir. Fahamilul miski ima ayyuhtiyaka wa ima antabata amin wa ima antajida min hurihan toyibah. Wa nafiqul kir ima ayyuhrika thiyabak wa ima antajida rihan khobithah. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menguatkan iman dengan rajin ibadah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Hadis riwayat Bukhari. 5. Selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla ana 'inda dzanni 'abdi bi wa ana ma'ahu khina yadkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Hadis riwayat Muslim. 6. Selalu berpikir positif. Kutiba alaikumul qitalu wa kurhu lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang kata su' dan sayyi'ah, arti dan penjelasannya. Artinya sama tetapi memiliki maksud yang berbeda-beda. Semoga yang demikian ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.